adalah Mitsubishi Triton 2011 GLX. Ini mungkin kalian yang ada usaha di tambang atau di perkebunan yang ingin pickup single cabin ya, yang 4-wheel drive. Sebenarnya mau bahas eksterior sebenarnya nggak relevan juga untuk di bisnis seperti ini, tapi kita bahas aja. Di depan masih ini plastik warna hitam ya untuk bumpernya, jadi nggak perlu ada yang dicat-cat. Belum ada fog lamp, cuma ada lampu biasa yang multi reflektor biasa, dan bisa dilihat ini bumpernya tinggi ya sama ke bawah, jadi nggak bakal gasruk lah kalau di jalan-jalan jelek. Dari depan ini aja kita buka aja kap mesinnya. Nah, ini kap mesinnya di dalamnya menyimpan mesin 2800 cc. Tenaganya 97 PS aja dan torsinya cuma 215 Nm. Nggak gede emang, tapi soalnya ini non turbo ya, belum punya turbo, belum ada intercooler. Memang tenaganya kecil, tapi ini kita coba aja performanya pas kita bawa jalan. Sudah ada peredam untungnya dan sepertinya udah dicat ya sampai ke dalam untuk warnanya. Oke, dari depan udah, kita ke samping aja. Di samping ada velg 16 inci yang dibalut dengan Savero MT. Ini ukurannya 26575, tapi aslinya kalau dari pabrikan dapatnya 24575. Jadi ini lebih lebar ya. Terus di sini ada lampu sen, masih manual untuk ininya, kaca spionnya. Ini juga warna hitam aja, plastik hitam. Udah ada antena karena sudah ada radio di dalam. Ada pengait lah untuk pengait-pengait ini. Rem belakang masih tromol, depan sudah cakram. Ada di sini ada badge-nya. Dan udah ya, di samping ini aja. Kita ke belakang aja. Di belakang cuma ada lampu multi reflect halogen semua, dan di sini ada tulisan GLX-nya, stiker, dan tulisan Mitsubishi panjang ya dari kiri sampai kanan. Ini memang mobilnya dipakai buat ke kebun, jadi kondisinya memang agak mengenaskan ya, tapi ya beginilah kalau pickup itu dipakai di habitat yang sesungguhnya. Untuk ukuran baknya sendiri ini panjangnya 2,1 meter, lebarnya 1,6 meter, dan tingginya ini 400 mm, 40 cm. Dan untuk kapasitas bawahnya ini kalau berdasarkan ini ya, di buku ini KIR, ini mencapai, kita lihat aja, 950 kg. Itu berarti sama dengan Celerio yang kami bahas kemarin, dan bisa menampung 3-4 penumpang lagi di dalamnya. Itu banyak ya. Walaupun saya yakin mobil ini mampu di atas ketentuan yang ada di KIR itu. Walaupun sebenarnya ilegal ya, nggak boleh seperti itu. Paling itu aja kalau dari luarnya, kita mending masuk ke dalam aja. Ini di dalamnya ya, di dalamnya sederhana aja, tapi ada beberapa fitur yang menarik. Di sini udah ada AC dan sudah ada defogger belakang. Ini jarang ya, defogger belakang kayak Hilux sekarang aja ada yang nggak dapet gitu. Udah ada audio, tapi saya nggak tahu ini audio apakah tambahan atau sudah bawaan pabrik. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Untuk audionya ada CD, AUX, sama FM aja. Rem tangannya ini masih yang tarik, model tarik kayak mobil tahun 90-an. Dan ini adalah model yang 4-wheel drive ya. Jadi sini ada untuk persneling, sama ini untuk ganti 2-wheel drive ke 4-wheel drive atau sebaliknya. Ada low-nya juga untuk low range. Untuk safety-nya nggak ada ABS, nggak ada airbag. Jadi ini di sini ada ruang penyimpanan ini buat naruh barang. Ada glove box yang bisa dikunci. Di depan sini kosong juga, jadi buat penyimpanan aja. Kembali lagi ke AC-nya nih, pengaturan semburannya bisa ke kaki ya, lumayan lengkap jadinya. Wiper depan intermittennya bisa diatur kecepatannya, canggih. Sama di sini lampunya standar, nggak ada fog lamp ya, jadi oke lah.
Di kanan nggak ada apa-apa, kaca masih manual, door pocket di bawah. Kalau Anda penasaran pikirin kenapa nggak kursi, soalnya dudukannya kebetulan yang ini patah. Jadi di sini ada, kalau darurat kayaknya ini pakai dingklik ini yang ada di sini. Jadi ya udahlah. Terus di sini ada sun visor, polos aja. Ada jamnya keren, taruh sini. Udah day night view, dan di sini ada card holder. Oh ya, ini bisa dinaik turunin. Udah nggak bisa dimaju mundurin, dan kursinya cuma bisa rebah dan maju mundur aja. Masih ada cigarette lighter bagi yang masih ingin melanggar aturan merokok di dalam mobil. Ada asbaknya juga untuk melengkapi itu. Udah sih, paling dari luar dan dalam itu aja, mending kita bawa jalan aja. Oke, sekarang kita coba bawa jalan pickup ini. Ya, ini jalannya langsung ke tempat jelek ya, dan ya semua barang berjatuhan. Suspensi depannya lumayan nyaman, cuma memang suspensi belakangnya kan tadi bisa ngangkut hampir sekitar 1 ton ya. Jadi memang suspensi belakangnya agak keras, cuma menurut saya masih acceptable. Ini bukan yang benar-benar nggak nyaman gitu, nggak. Ini masih oke lah. Dan ini mobil juga udah 11 tahun ya, jadi memang bakal banyak rattle dan lain-lain begitu di dalam mobil ini. Cuma di sini yang bikin nyaman ada AC. AC-nya benar-benar bikin nyaman, AC-nya juga dingin. Ya diesel sih, jadi pasti dingin sih AC-nya. Untuk visibilitas, kaca spionnya gede, ngotak gitu, jadi gede yang kelihatan dari belakang. Sama kiri kanan, kaca tengahnya oke, cuma harus agak diarahin ke bawah biar pas untuk ngelihat ke belakangnya. Dan kaca belakangnya gede lah ya, langsung pickup gini kan. Tentu kalau bawa muatan lain lah gitu, mungkin butuh kamera lagi. Tapi untuk perlu bahas handling nggak ya? Sebenarnya nggak perlu kali ya di mobil seperti ini. Cuma kita bahas aja lah ya. Ini handlingnya not bad. Ini muatannya kosong ya. Nggak tahu kalian bisa denger nggak, ini agak berisik soalnya di sini juga karena bannya tadi yang ban segede gaban. Habis itu soundproofing hampir nggak ada kayaknya di sini. Jadi ya begitu. Tapi untuk kembali lagi ke handlingnya not bad. Ini saya ada di jalanan berliku gini dan menikung di kecepatan 60 km per jam, dan ya ini masih mencengkram, dan body rollnya nggak terlalu banyak. Cuma ini setirnya ringan banget, hampir nggak ada feel malahan. Jadi agak bahaya juga, agak serem. Jadi agak kadang harus nerka-nerka ini seberapa banyak harus dikasih fit untuk setirnya. Dan nggak tahu ini di mobil ini aja atau di mobil Triton lainnya juga, masuk giginya agak susah gitu. Dia agak keras di sini. Untuk 1, 2, 3, 4, 5 sama aja semuanya. Mundur juga. Jadi ya kurang enak aja untuk di giginya. Tapi koplingnya ringan kok ini. Nggak ada masalah untuk di koplingnya. Terus untuk mesinnya ini yang tadi 2800 cc, walaupun cuma 97 PS atau sekitar 95 horsepoweran, ini cukup loh ternyata untuk tanpa load ya, tanpa beban. Kalau tanpa beban, menariknya menurut saya cukup kuat, tarikan bawahnya kuat, torsi puncaknya ada di putaran bawah. Jadi tadi saya bawa nanjak pun di gigi 2 di bawah 20 km per jam dia masih sanggup dengan sedikit gas saja, nggak perlu banyak-banyak, sedikit gas saja dia mau nanjak gitu. Jadi torsi 215 Nm itu udah cukup lah untuk mobil ini. Untuk konsumsi bahan bakar saya tidak bisa judge, soalnya tidak ada MID juga, dan saya tidak punya waktu yang cukup untuk mengetesnya secara saintifik. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menyajikan data tersebut.
Tapi kayak gini nih gigi 4 aja, habis itu nyalip gitu ya, masih enak kok, masih lebih dari cukup. Memang di sini ya seperti tadi saya bilang safety-nya nggak ada, ya nggak ada airbag, nggak ada ABS apapun. ABS-nya paling asal berhenti syukur. Jadi mohon berhati-hatilah kalau membawa mobil seperti ini, apalagi di jalan lintas Sumatera seperti ini yang agak kadang tidak boleh nyalip gitu, kita nggak pernah tahu ya. Jadi sebaiknya hati-hati aja lah kalau bawa mobil seperti ini. Tapi asik juga loh bawa mobil seperti ini. Oke. Ya itu tadi tiba-tiba ada mobil nyalip, nggak ada ancang-ancang. Habis itu ini kampas remnya juga lumayan tipis, jadi saya agak kaget tadi. Untuk menghibur diri kita karena tadi hampir nabrak kijang super, mending kita coba audionya aja ya. Ini saya hubungkan dengan aux dari HP saya. Speakernya cuma ada 2, walaupun di sini ada room, sebenarnya udah ada siap untuk Twitter, ini udah ada grillnya, bisa ditambahin kalau mau. Cuma saat ini cuma ada 2 speaker aja di bawah. Kita coba aja untuk audionya. Menurut saya cukup lah ini untuk pickup seperti ini ya, pickup kebun seperti ini, cukup lah untuk menghibur para supir yang berjalan-jalan jauh nganter sana sini gitu ya. Sebenarnya ini agak di atas rata-rata juga, mungkin karena ininya juga JVC head unitnya, jadi lumayan agak crisp lah itunya untuk audionya. Not bad sih, lebih dari yang saya harapkan. Kembali lagi ke mesinnya ya, ini mesinnya torsi bawahnya itu ngena banget ya. Jadi ini kayak gigi bisa saya biarin gigi 5 walaupun getar, kayak getar langsung brrr, semuanya enggak, suaranya beradu semua. Cuma dari tadi di jalan seperti ini 40 60 bisa di gigi 5 terus. Torsi bawahnya itu memang cukup kuat ya. Jadi nggak perlu banyak ganti gigi juga bisa gitu di sini. Cuma ya 4-wheel drive-nya ini cuma ada mode 2-wheel drive, 4-wheel drive high dan 4-wheel drive low. Tidak ada seperti differential lock begitu, nggak ada di sini. Ya, masih simple aja. Cuma di sini bisa dari 2-wheel drive ke 4-wheel drive high bisa diganti sambil berjalan hingga 100 km per jam. Jadi misalnya kalian lagi jalan, habis itu tiba-tiba darurat butuh 4-wheel drive, bisa sampai 100 km per jam. Jadi bagaimana kesimpulan saya untuk Mitsubishi Triton ini? Untuk sebagai mobil niaga misalnya di kebun atau di tambang, ini cukup lah. Saya nggak bisa bilang ini bagus atau ini nggak bagus, ini cukup. Apa yang dibutuhkan di sini ada, seperti ketangguhan, reliability, terus mesin yang cukup bertenaga, dan load capacity yang cukup baik. Cukuplah ini untuk digunakan di pertambangan atau perkampungan atau apapun lah itu bisnis Anda yang membutuhkan mobil-mobil seperti Triton single cab ini dengan harga sekitar 100 jutaan ya sekarang. Jadi ini cukup terjangkau lah untuk mendapatkan pickup seperti ini di pasar second. Apalagi ada AC-nya loh, enak loh, ini ada AC jarang-jarang dan ada defogger belakang. Jadi sekian untuk review kami pada kali ini. Jangan lupa subscribe kalau belum, terus like juga video ini kalau suka. Kalau tidak suka, nggak apa-apa, dislike, tapi tolong tuliskan alasannya mengapa di kolom komentar di bawah. Ikuti kami juga di sosial media kami di @overdriven.id di Instagram dan TikTok. Sekian dari kami, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.